Halo, Sobat Borbocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang kemarin berhasil mengalahkan Persis Solo di pertandingan pertama di putaran kedua BRI Liga 1. Dan tentunya kita berharap anak-anak asuh Coach Bernardo Tapares tentunya bisa tampil konsisten untuk mendapatkan hasil maksimal di putaran kedua ini. Karena kita tahu sendiri di putaran pertama PSM Makassar ya lebih banyak mendapatkan hasil imbang ketimbang kemenangan. Jadi untuk putaran kedua ini ya tentunya diharapkan PSM Makassar lebih banyak mendapatkan kemenangan ketimbang hasil imbang teman-teman. Sekaligus untuk bisa bersaing di papan atas klasmen. Karena ya untuk bersaing di papan atas klasmen tentunya hanya kemenangan demi kemenangan yang harus diraih oleh PSM Makassar di putaran kedua ini. Di pertandingan berikutnya, PSM Makassar akan menghadapi PSBS Biak sebagai tim tuan rumah tentunya, tapi ya sama aja PSM Makassar kita tahu tidak berkandang di Sulawesi Selatan dan masih berkandang di Stadion Batakan Balikpapan. Jadi ya sama aja PSM Makassar bermain kandang tapi rasa tandang juga teman-teman. Ini juga yang dikatakan oleh Coach Bernardo Tapares setelah pertandingan kemarin di konferensi pers melawan Persis Solo, bahwa pertandingan melawan Persis Solo tentunya tidak mudah bagi anak-anak asuhnya karena anak-anak asuhnya tentunya kelelahan, banyak perjalanan yang ia lakoni dari Makassar ke Kamboja ke Kuala Lumpur ke Jakarta, terus Jakarta ke Solo. Makanya dia sangat mengapresiasi permainan yang ditampilkan oleh anak asuhnya sehingga mampu mendapatkan kemenangan melawan Persis Solo teman-teman. Dan Albertin Joao Pereira atau Balotelli juga berhasil mencetakkan debut manis di pertandingan melawan Persis Solo yang berhasil menjadi pahlawan bagi PSM Makassar di pertandingan ini. Dengan satu-satunya golnya membuat PSM Makassar mampu mengalahkan Persis Solo dan membawa PSM Makassar naik ke posisi ke-6. Sekaligus tentunya ini akan menjadi modal yang sangat berharga untuk PSM Makassar menjamu PSBS Biak di pekan ke-19 nanti teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan oleh Coach Bernardo Tapares, timnya sedikit kelelahan karena perjalanan panjang yang ia lakoni. Tapi tentunya saya berharap juga kepada Coach Bernardo Tapares mampu mengatasi rasa kelelahan ini di dalam timnya, melakukan beberapa pergantian pemain meskipun kita tahu bahwa di dalam skuad PSM Makassar perbandingan antara pemain cadangan dengan pemain inti ya bisa dikatakan agak sedikit jomplang teman-teman kekuatannya. Makanya kalau kita melihat pergantian yang dilakukan oleh Coach Bernardo Tapares di babak kedua terkadang ya agak gimana gitu. Kadang kita mengharapkan pemain-pemain yang masuk memberikan hal-hal yang positif, tapi malah sedikit kedodoran kalau kita melihat teman-teman. Tapi kadang juga pemain-pemain muda ini yang dimasukkan oleh Coach Bernardo Tapares ya memberikan impact yang sangat bagus. Makanya pemain-pemain muda seperti ini yang ada di PSM Makassar membutuhkan jam terbang, membutuhkan menit bermain, dan itu yang sedang dilakukan oleh Coach Bernardo Tapares saat ini. Membangun kekuatan dari pemain muda untuk PSM Makassar sekaligus sedikit menambah apa yang menjadi kekurangan PSM Makassar untuk terus bersaing dengan tim-tim yang notabene kita tahu secara finansial ya jauh lebih baik dibanding PSM Makassar. Makanya di putaran kedua ini ya kita sedikit diberikan pertunjukan rekrutan yang bagus untuk PSM Makassar, khususnya di lini depan, di mana Balotelli atau Albertin Joao Pereira mampu mencetakkan 1 gol di laga debutnya. Untuk Matheus Silva tentunya mungkin agak sedikit berbeda dengan Albertin Joao Pereira atau Balotelli karena setelah debut Matheus Silva harus melakukan sedikit klarifikasi tentang perpindahannya dari PSKC Cimahi ke PSM Makassar. Tentang ada yang beranggapan bahwa pemain PSM Makassar saat ini yaitu Matheus Silva tidak menghargai kontraknya, dan Matheus Silva membantah hal itu bahwa dia tidak pernah melanggar
kontrak apapun bersama mantan klubnya atau PSKC Cimahi. Dan menurut saya ini yang harus diklarifikasi oleh pemain ini, karena kalau namanya jelek tentang transfer, tentang pelanggaran kontrak, mungkin pemain ini akan susah untuk bermain di klub-klub Liga Indonesia, teman-teman. Makanya dia juga wajib membersihkan namanya tentang isu yang beredar tentang pelanggaran kontrak yang dilakukannya, sehingga membuat pemain ini jika suatu hari nanti ingin berpindah klub, ya tentunya banyak tim-tim yang ingin menampung karena memiliki jejak yang bagus, tidak pernah melanggar kontraknya. Dan perlu kita tahu juga, kalau tidak salah, seorang pemain itu kalau kontraknya udah 6 bulan, tidak ada pembicaraan lebih lanjut dari klub, kalau tidak salah pemain tersebut bebas melakukan negosiasi dengan tim manapun kalau tidak salah. Kalau saya salah, silahkan koreksi saya di kolom komentar, teman-teman. Dan tentunya saya berharap dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Matheus Silva, permasalahan ini udah clear bahwa Matheus Silva pindah ke PSM Makassar ya memang melalui prosedur yang tidak melanggar apapun, teman-teman. Dan saya tentunya sekali lagi mengharapkan Matheus Silva fokus kepada PSM Makassar juga dan bisa memberikan penampilan terbaiknya, bisa juga memberikan gol-golnya di pertandingan-pertandingan berikutnya ketika membela PSM Makassar. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Untuk lini depan PSM Makassar, ya tentunya Nerbeng Haljaita mendapatkan pesaing di lini depan, yaitu Matheus Silva, Balotelli. Jadi ya tentunya Nerbeng Haljaita tidak boleh lagi bersantai di lini depan PSM Makassar, karena kalau Nerbeng Haljaita terus-terusan mendapatkan peluang tapi ia menyanyiakan peluang yang ia dapatkan, tentunya akan ada pemain di antara dua pemain asing ini yang akan menggantikan atau mengambil alih posisi dari Nerbeng Haljaita selaku goal getter PSM Makassar sejauh ini, teman-teman. Dan Balotelli udah membuktikan di laga debutnya mampu menciptakan 1 gol, sementara Matheus Silva ya mungkin masih membutuhkan beberapa laga lagi untuk mempermulus adaptasinya bersama PSM Makassar di Liga 1. Meskipun kita tahu dia juga pemain yang cukup bagus ketika bermain di Liga 2, kalau tidak salah 30 gol yang ia ciptakan selama bermain di Liga 2. Di klub pertamanya 18 gol, dan di PSKC Cimahi Matheus Silva mencatatkan 12 gol kalau tidak salah, teman-teman. Jadi ya ini tentunya masalah waktu, kita harus memberikan waktu kepada Matheus Silva untuk beradaptasi, tapi jangan terlalu lama-lama karena tentunya PSM Makassar membutuhkan pemain yang cepat beradaptasi, apalagi ini rekrutan di putaran kedua ya memang dituntut untuk cepat beradaptasi, karena pemain-pemain ini direkrut tentunya untuk bisa memberikan jawaban apa yang menjadi kekurangan dari klub tersebut yang merekrutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.